khususnya bapak-bapak. Kalau merasa penghasilan bapak 10 juta cukup untuk menghidupi istri dan anak-anak, ya, itu artinya bapak egois. Kan Allah perintahkan ada hak bukan milik kita yang kita dapat untuk kita bagi kepada orang lain. Ya, kalau memang cukup 10 juta sebulan, kenapa nggak cari 50 juta? 40 jutanya zakatkan, infakkan, sodakohkan. Kalau memang cukup 10 juta ya, udah hidup aja dengan 10 juta. Bapak dan ibu, bapak-bapak khususnya cari 50 juta, 40 jutanya bagi-bagi. Kalau bapak dan ibu punya suami atau yang hari ini hadir sebagai laki-laki yang egois, harusnya cari uang sebanyak-banyak. Karena manfaat kita bukan untuk istri dan anak-anak. Ya, siap ya, cari lebih ya. Kita ini kepengen banget gitu punya sekolahan yang sekelas dengan IT profesional, tetapi dengan harga yang merakyat. Dan hari ini belum ada, kenapa? Ya karena memang harus bayar mahal. Infak sodako, ya. Ini yang Allah syaratkan. Benar ya? Ada zakat mal, Allah kasih syarat. Ya, harus 1 tahun haul kan? Dengan harta minimal sekian 10 juta, gitu kan? Ada zakat fitrah, ada syaratnya. Benar ya? Nah, sodako bisa fisik, bisa harta. Tetapi yang namanya wakaf itu Allah nggak ikut ngatur, nggak ikut ngasih syarat. Wakaf itu yang mensyaratkan kita yang punya harta. Ya. Panitia, teman-teman, LED, panitia di Malang, saya wakafkan ini laptop saya untuk keperluan di sini. Silakan digunakan. Tapi syaratnya 5% keuntungan untuk anak-anak saya. 25% silakan bagi-bagi ke pengurus, 25% untuk zakat infak sedekah. Boleh mensyaratkan. Kalau bapak dan ibu pernah baca riwayat atau dengar riwayat saat Umar ya menitipkan atau mewakafkan harta dan usahanya kepada anak perempuannya. Nah baca riwayatnya. Padahal anaknya Umar ada yang laki-laki, tapi yang dipercaya adalah yang perempuan. Jadi dan dipanggil itu semua pejabat-pejabatnya. Pejabat-pejabat Umar dipanggil semuanya, dan Umar duduk di atas singgasananya menyampaikan tentang itu. Ya. Dan tidak memerintahkan kepada pejabat-pejabat, tidak disuruh kamu harus kayak saya, kamu harus kayak saya, enggak. Cuma mencontohkan aja. Dan kenapa yang dipilihnya anak perempuan? Gitu kan? Ada spesifikasi khususnya lagi. Jadi luar biasanya Umar itu dia jago dalam memilih atau menseleksi atau menseleksi karyawannya lah, atau pejabatnya lah, atau ajudannya lah. Jadi pernah ada calon menteri 2 orang. Datang ke rumah Umar. Calon menteri 2 orang. Datang ke rumah Umar. Umar lagi bercanda main kuda-kudaan, anaknya naik di atasnya. 2 orang ini bingung lihat Umar kayak gitu. Terus ditegur sama Umar, kenapa kalian? Kok mau-mauan lah bahasa kita, kok mau-mauan sih? Seorang pemimpin bercanda sama anaknya begitu. Memang kalian nggak pernah melakukan hal seperti ini sama anak-anak? Oh enggak. Beda levelnya, apa sih bahasa kita ya? Levelnya beda. Saat itu juga nggak diangkat lagi gitu. Bagaimana mungkin dia mau dekat sama anaknya atau sama anaknya tidak dekat? Begitu selektifnya Umar itu memilih ajudannya, dan begitu juga selektifnya Umar itu memilih harta itu diwakafkan kepada anaknya perempuan. Dan dijabarkan itu ada ya, saya lupa poin-poinnya, intinya hasil dari wakaf yang dipegang oleh diserahkan kepada anaknya itu nanti sekian persen untuk pengurusnya, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk anaknya dan turunannya, sekian persen untuk itu ada dijelaskan. Tidak ada warisan. Padahal Islam mengajarkan waris. Maka masa itu tidak ada orang berebut harta antara kakak, adik, ibu, dan saudara. Nah maka hari ini bapak dan ibu kalau kita mau totalitas ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya
sebaiknya memang diwakafkan atau dihibahkan kepada anak-anak, supaya nanti saat Allah panggil kita, anak-anak kita, ya insya Allah sih gak akan rebutan ya doa kita dan pengajaran dari kita, tapi ada baiknya kita bagi-bagi sebelum kita wafat supaya jauh lebih aman. Dan itu yang juga dilakukan oleh almarhum ayah saya ya, beliau melakukan itu kurang lebih 17 tahun yang lalu saat saya belum punya apa-apa, bahkan sampai saya udah bangun fondasi di tanah yang sudah ayah bagi kepada saya. Sampai akhirnya ayah meninggal, kita rapat, kita bagi sesuai porsi Islam. Terus adik 2 orang mengingatkan, dulu ayah pernah membagi, kan Mas Madi pernah bangun fondasi di sana. Oh iya, akhirnya kita rapat pula, kita sepakati untuk dibagi sesuai dengan apa yang ayah saat masih hidup sudah bagi kepada kita. 80 tahun lebih, istri terakhirnya usia 20, masih sanggup dia melayani remaja. Utsman bin Affan usianya sampai 80 tahun lebih. Amr bin As, sahabat Rasulullah, tubuhnya paling kecil, bisa membelah 2 tentara Romawi. Coba, ada seorang sahabat Rasulullah kala dia duduk seperti orang berdiri, berarti kan gagah perkasa ya, gede. Ada sahabiah yang maksa ngotot minta pedang sama Rasulullah, perempuan mama minta perang. Ada anak kecil yang ngotot, balik aja belum, minta perang. Gak segini-gininya nih demi Allah kita gak ada dibandingkan sahabat Rasulullah yang paling lemah. Gak ada, kita seujung-ujung bukunya juga. Jadi aduh, perjuangan kita ini belum apa-apa ya. Maka mereka tuh sehat-sehat, makanan terbatas tuh. Kita ini ada McD, Kentucky, ada sushi, waduh, tapi jerawat, nggak ada indah-indah banget ya. Jadi siang kita bahas ya, manusia beracun itu ciri-ciri. Makan sampah. Makin serem dulu ya. Ada ciri-ciri manusia beracun. Oke ya. Baik.